Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan COVID-19, terutama varian baru yang tengah merebak di wilayah Eropa. Pemerintah pun hingga kini terus memantau perkembangan varian baru COVID-19 yang dikenal dengan nama Delta Plus atau AY.4.2 di Inggris, Jerman, Denmark, dan juga Amerika Serikat. Perkembangan kasus harian betul-betul turun sangat drastis. Tetapi hati-hati, tren dunia dalam minggu ini semua negara naik 2%. Padahal 3 minggu, 4 minggu yang lalu trennya turun. Di Eropa misalnya dalam minggu ini naik sampai 23%. Di Amerika Selatan naik 13%. Inilah yang harus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Demikian arahan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah se-Indonesia yang kembali mengingatkan bahwa meski situasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia makin membaik, ditandai dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio atau BOR, positivity rate hingga laju reproduksi efektif yang telah berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, namun harus tetap disikapi dengan hati-hati. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya juga masih terus memantau varian-varian baru COVID-19, seperti yang tengah terjadi di Inggris yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2. Kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Dan kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa. Ya, varian ini merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini, dan masih terus meningkat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyebutkan daya tular varian AY.4.2 mengalami peningkatan 10%, meski bukan berarti lebih berbahaya. Sedangkan masa inkubasi virus lebih pendek sehingga lebih cepat dan lebih mudah menyebar dibandingkan virus yang membutuhkan masa inkubasi lebih lama. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Marga Review dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda, waspadai mutasi varian COVID-19 Delta Plus. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tri Yunis Miko, selaku epidemiolog maksud kami Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Tri, selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Mas. Ya, Pak Tri, topik kita adalah waspadai mutasi varian COVID-19 Delta Plus, Pak Tri. Tapi bagaimana Anda melihat perkembangan kasus dan penanganan pandemi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir terlebih dahulu, Pak? Ya, jadi menurut saya virus COVID-19 itu rantai RNA-nya panjang, dan itu diduga mudah sekali bermutasi atau mudah sekali dimodifikasi oleh buatan oleh manusia begitu. Jadi sekarang masih terjadi perang dingin antara WHO dengan Cina, karena WHO menduga ada modifikasi buatan gitu. Jadi Cina tidak memberikan virus COVID yang ada pada hewan di Cina gitu. Jadi menurut saya karena ini sudah terjadi, kita tidak pedulikan apakah itu buatan atau tidak. Kemudian virus ini gampang sekali bermutasi. Di Indonesia saja sudah ada mutasi Indonesia. Kemudian di Inggris ada mutasi yang dari varian Delta, kemudian bermutasi pada gen yang sama, tapi pada bagian asam amino yang berbeda, kemudian disebut sebagai subvarian Delta begitu, AY
4.2 begitu. Jadi menurut saya semua variannya baik alfa maupun beta, delta begitu semuanya pasti mudah bermutasi. Jadi menurut saya Indonesia sudah punya alfa dan delta, mari kita awasi mutasi ini. Mutasi ini juga diawasi oleh dunia atau WHO. Semua negara yang melakukan genome sequencing surveillance itu akan melaporkan ke WHO. Jadi jangan takut bahwa mutasi itu diawasi oleh WHO. Begitu, Mas. Baik. Sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara COVID-19 varian Delta dengan Delta Plus, Pak Tri? Ya, jadi varian Delta itu artinya gennya sudah bermutasi. Ada 2 gen yang bermutasi pada varian Delta. Satu gen yang berhubungan dengan penularan COVID-19, yang kedua adalah gen yang berhubungan dengan adaptasi. Jadi itu namanya varian Delta. Ada 2 gen. Kalau dari gen-gen tersebut asam aminonya kemudian yang berubah adalah A atau B atau C begitu, kemudian sekarang D yang berubah, itu namanya subvarian. Jadi masih tetap di 2 gen, kemudian bagian dari asam aminonya, kemudian yang berubah ada tambahan atau kemudian yang berubah adalah yang lain begitu. Mutasi itu disebut sebagai subvarian begitu. Ya, sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya mutasi pada virus dan faktor apa saja yang menjadi pemicunya, Pak Tri? Ya, jadi yang pertama adalah bahwa materi RNA atau materi genetik dari suatu individu itu virus COVID-19 itu pertama terlalu panjang atau tidak stabil. Kedua adalah ada faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan mutasi atau perubahan materi genetik ini begitu. Tadi jadi materi genetik itu terdiri dari asam-asam amino begitu. Jadi asam-asam amino itu kemudian berubah karena lingkungannya. Bisa berubah karena suhu, bisa berubah karena zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia atau obat-obatan. Karena itu harusnya pemberian obat-obatan yang bukan untuk pengobatan virus COVID itu ya harusnya hati-hati pemberiannya. Jadi kan selama ini obat-obatan untuk HIV digunakan. Jadi menurut saya hati-hati menggunakan obat-obat HIV ini untuk COVID-19 karena itu juga bisa menyebabkan mutasi virus COVID-19. Dan kemudian selain obat-obatan juga bisa karena zat-zat kimia yang tertelan pada manusia kan kemudian menyebabkan zat-zat kimia itu kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian virus yang ada di dalam tubuh manusia kemudian terkena eksposur dari zat-zat kimia yang dimakan oleh manusia begitu, Mas. Baik, apakah bisa dicegah tidak, Pak? Ya, jadi kalau melihat dari mutasinya kemungkinan kecil pencegahannya bisa dikurangi, tapi pencegahannya tidak mungkin karena menurut saya kalau lingkungan, ya sebab lingkungan itu bisa lingkungan di luar tubuh manusia, bisa lingkungan di dalam tubuh manusia begitu. Jadi kalau lingkungan di luar tubuh manusia yang paling tidak bisa dicegah. Kemudian di lingkungan di dalam tubuh manusia itu mungkin bisa dicegah atau dikurangi dengan tadi pemberian obat yang hati-hati, kemudian makanannya juga hati-hati, zat gizinya terus terkontrol. Tapi lingkungan di luar tubuh manusia tidak mungkin bisa dicegah. Jadi terlalu banyak variannya sehingga ya sangat kecil. Dan virus COVID-19 ini sama gampang bermutasinya dengan virus influenza. Virus influenza sekarang untuk setahun saja sudah terjadi varian-varian yang banyak. Jadi pada tipe A gitu. Jadi virus influenza tipe A maka subvariannya sudah banyak sekali.
Jadi virus COVID ini juga variannya sudah banyak, bahkan yang sudah didaftarkan ke WHO sudah lebih dari varian of concern itu lebih dari 6, kemudian varian of interest itu juga dari sekarang lebih dari 6. Jadi menurut saya memang dalam 2 tahun saja sudah ada lebih dari 10 varian, baik itu varian of concern ataupun varian of interest. Bayangkan dalam 2 tahun aja sudah 10 varian yang terjadi. Belum serotype-nya, itu ada 3 serotype. Mungkin saya duga dalam 2 tahun akan ada serotype baru begitu. Baik, Pak Tri, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba singgung apakah Delta Plus ini lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta. Kemudian juga dengan vaksinasi yang sudah dilakukan, apakah ini bisa membentengi diri dari varian Delta Plus ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan masih membahas topik waspadai mutasi varian COVID-19 Delta Plus. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, arahan Presiden Joko Widodo waspada penyebab kenaikan COVID-19, pemirsa. Relaksasi yang terlalu cepat dan tidak bertahap, kemudian poin yang kedua, tidak disiplin terapkan protokol kesehatan, dan pembelajaran tatap muka sekolah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 per 27 Oktober 2021. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ada data vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, vaksinasi ketiga, dan target sasaran vaksinasi nasional. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Pak Tri, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo ya. Pak Tri, masih bergabung bersama kami, Pak? Oke, masih. Ya. Varian Delta Plus ini lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta, Pak Tri? Iya, jadi tadi seperti saya katakan bahwa varian Delta itu paling cepat menular di antara varian lainnya, kemudian juga kemampuan beradaptasinya lebih bagus dari varian yang lain begitu. Varian Delta itu paling berbahaya begitu, Mas David. Termasuk Delta Plus. Nah, varian Delta Plus itu lebih berbahaya dari varian Delta. Oke. Karena satu, kemampuan infeksinya atau penularannya lebih, dia bermutasi pada asam amino yang lebih begitu banyak sehingga lebih menular dari varian Delta, varian subvarian ini begitu. Kemudian juga adaptasinya kemungkinan lebih baik begitu sehingga kalau dia mengalami yang sudah terinfeksi COVID-19 oleh varian Delta, kalau diinfeksi oleh varian sub Delta ini maka kemudian maka akan lebih berat begitu. Jadi mungkin akan menimbulkan gejala begitu, Mas. Baik. Bagaimana dengan vaksinasi yang dilakukan? Apakah ini cukup membentengi diri dari varian Delta Plus ini tidak? Ya, tentu tidak. Semua varian saja akan menurunkan vaksin efikasinya sekitar 10-20%. Saya duga varian Delta yang subvarian AY4.2 ini akan lebih menurunkan vaksin efikasinya, tapi tidak besar begitu. Jadi kalau varian subdelta mungkin kalau deltanya itu 20%, kalau subvarian Delta ini AY4.2 ini akan 23 atau 24% begitu, Mas. Ya. Apakah dalam hari ini perlu dilakukan booster vaksinasi kepada masyarakat, Pak Tri? Ya, booster itu seharusnya diberikan karena tanpa peduli variannya, gitu. Jadi booster itu harusnya diberikan pada semua penduduk yang telah diimunisasi kalau sudah 8 bulan ke atas, begitu, atau 6 bulan ke atas. Nah, karena menurut saya ya 8 bulan ke atas ya untuk
petugas kesehatan sudah diberikan booster yang ketiga ya, atau pemberian vaksin ketiga. Nah untuk tambahannya untuk yang lain selain tenaga kesehatan itu harus kita pikirkan begitu untuk tahun 2022 begitu. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Artinya ini Anda merekomendasikan booster juga untuk masyarakat selain tenaga kesehatan begitu, Pak Tri? Iya betul, karena imunitasnya nggak akan lama begitu. Ya. Jadi imunitasnya pada vaksinasi akan 1 tahun lah paling lama begitu. Jadi kalau sudah 1 tahun itu harus diberikan booster. Baik. Tenaga kesehatan sudah, kemudian ya lainnya harus diulang begitu atau didapatkan booster. Nah kalau sudah booster, karena kita belum dapat informasi dari pemberian booster karena semuanya belum juga melakukan evaluasi terhadap pemberian booster ini, ya sekaligus itu dilakukan evaluasi pada yang diberikan booster. Harusnya tenaga kesehatan itu diawasi kadar antibodi COVID-19-nya di dalam tubuh orang yang sudah mendapat booster, sehingga kita tahu berapa lama kadar antibodi itu menurun lagi begitu. Jadi setelah pemberian booster apakah 1 tahun atau 2 tahun lagi akan diberikan begitu, Mas. Baik, dan diketahui juga dari sisi efektivitasnya begitu, Pak Tri ya? Betul, betul. Baik, Kementerian Kesehatan menyatakan varian baru Delta Plus ini belum masuk ke Indonesia. Bagaimana Anda melihat langkah pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi kalau varian Delta Plus itu terjadi di Inggris, menurut saya tidak mungkin tidak terjadi di Indonesia. Artinya adalah mungkin terjadi di Indonesia. Varian baru juga akan timbul di Indonesia karena pada waktu Juli 2021 itu terjadi badai COVID di Indonesia yang menginfeksi pada umumnya adalah varian Delta. Jadi jangan mengharapkan varian subvarian AY.2 itu dari Inggris. Jadi saya takut justru dari Indonesia sendiri akan ada subvarian Delta itu sendiri begitu. Jadi kalau kita mengawasi genome sequencing, ya harus diawasi di Indonesia sendiri begitu, Mas. Jadi saya takut justru di Indonesia sendiri terjadi subvarian itu begitu. Baik, artinya dalam hal ini Anda melihat varian Delta Plus ini datang ke Indonesia tidak dibawa oleh pendatang yang masuk atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia, tapi di Indonesia sendiri ada potensi perkembangan tersendiri begitu, Pak Tri? Betul, betul. Apa yang menjadi pertimbangan Anda dengan adanya asumsi ini, Pak Tri? Ya, satu tadi setiap virus COVID itu punya rantai RNA yang panjang. Jadi mutasinya bisa terjadi alamiah atau natural. Baik. Jadi bayangkan kemudian kalau itu gampang bermutasi, apalagi di Indonesia dengan cuaca yang tidak karuan, yang 2 musim, dan orang Indonesia yang makan apa saja, dan lingkungan Indonesia itu sedang terjadi perubahan besar, tidak ada yang tidak mungkin terhadap virus COVID begitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi catat itu. Baik. Artinya ini pencegahan tidak hanya di pintu keluar masuk saja, tapi antisipasi kemudian penerapan protokol kesehatan di Indonesia sendiri harus masih tetap ketat meskipun pelonggaran-pelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, benar. Seharusnya pemerintah mengawasi bukan pada kasus yang bergejala saja, kemudian kasus yang tidak bergejala, kemudian diawasinya juga, kemudian kalau ada varian baru yang terjadi dari varian Delta begitu di Indonesia. Jadi harus cepat ditangkap, kemudian kalau ada nanti kasus COVID yang masuk ke rumah sakit, sebaiknya harus dilihat subvariannya begitu. Menurut saya Indonesia harus pandai melihat subvarian itu begitu, Mas. Apakah kita di Indonesia teknologi sudah mumpuni untuk mengenali jenis varian ini? Sudah bagus lah.
Artinya kan varian Indonesia sudah dideteksi begitu. Satu kasus ada di Jakarta begitu. Dan menurut saya ahli-ahli genetik Indonesia sudah bisa begitu. Alat sequencingnya juga sudah ada di beberapa rumah sakit. Tinggal surveillance-nya diaktifkan begitu. Kalau kemudian itu aktif dan kita hati-hati, kita ada biayanya, maka kemudian bisa terdeteksi dengan baik begitu, Mas. Baik, ketika terdeteksi, tapi kita tidak mengharapkan ini, Pak Tri, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait, Pak, supaya tidak lebih menyebar lagi? Ya, kalau terdeteksi, pertama itu kan sifat genetiknya. Jadi harus dipelajari sifat genetiknya, apakah kemudian sifat asam aminonya seperti apa, kemudian bahayanya seperti apa, kemudian kalau dia nanti the worst thing atau hal yang terburuk dari mutasi itu bisa diperkirakan seperti apa. Kalau itu terburuk buat perkembangan COVID di Indonesia, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya tracing sebaik mungkin, kemudian jangan sampai terjadi mutasi lagi begitu, atau mutasinya itu benar-benar dijaga jangan menyebar. Kalau memang itu tidak buruk ya perlakukan dengan cara yang tidak buruk begitu. Jadi jangan takut begitu. Baik, Pak Tri, ini kasus dari COVID-19 di Indonesia sudah melandai, Pak. Tapi kita akan menghadapi salah satu momen Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, memangkas dari cuti dan libur bersama di Natal dan juga di Tahun Baru. Bagaimana Anda melihat langkah yang ditempuh oleh pemerintah sampai sejauh ini? Ada masukan tidak, Pak? Selain dari beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan, ada hal lain penting yang harus diperhatikan untuk meminimalkan resiko meningkatnya kasus COVID-19 kembali di Indonesia? Ya, yang pertama adalah pemerintah seharusnya memperbaiki sistem surveillance-nya. Jadi penurunan kasus itu saya setuju ada penurunan, tapi jumlahnya saya tidak setuju bahwa Indonesia punya 500 kasus begitu. Nah, berarti dari 514 kabupaten itu cuma ada satu kasus. Itu menurut saya luar biasa kalau cuma satu kasus. Kemudian berarti kalau satu kasus atau 560-an kasus itu Indonesia sudah endemis begitu. Jadi menurut saya marilah kita menentukan jumlah yang sesungguhnya dengan surveillance ini. Yang kedua adalah upaya-upaya untuk pakai masker dan tidak berkerumun itu harus benar-benar dilaksanakan dengan undang-undang atau peraturan. Jangan pendekatannya budaya. Kalau pendekatan budaya sekarang saja sudah banyak orang yang tidak pakai masker, kadang kasus sudah menurun. Kalau ditegur pakai masker, Pak, kasus kan udah jarang. Jadi minta ampun saya untuk mengingatkan orang. Jadi menurut saya harus dengan peraturan atau perundang-undangan supaya orang harus wajib pakai masker dan tidak berkerumun. Baik. Kemudian atau tidak pada jarak yang kurang dari 1 meter begitu. Berarti protokol kesehatan tidak boleh kendor begitu, Pak Tri? Betul, tapi itu harus ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ada kekuatan hukumnya, Pak? Betul, kalau tidak ada ya pasti kendor begitu. Oke, singkat saja Pak Tri, ada yang lain? Ya, yang ketiga adalah upaya-upaya penanggulangan COVID itu tidak kendor. Jadi kayak desinfektan di seluruh kota, kemudian protokol kesehatan harus ditulis di semua kantor dan pasar atau tempat umum. Tertulis, jangan tidak tertulis. Jadi kalau kita mau masuk pasar ya itu tertulis di depan pasar begitu. Jadi harus besar-besar. Kalau itu hanya untuk mengingatkan bahwa semua orang wajib pada protokol kesehatan begitu, Mas. Baik, Pak Tri, waktu kita cukup terbatas. Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita Mas David. Referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Tri. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ada Bapak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Dan perbincangan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini.
Dan 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi minimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi pada masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.